Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat Yudas. Surat Yudas cuma satu pasal saja. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Surat Yudas, kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukum atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh mengusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dengan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara tentu pernah mendengarkan pepatah yang mengatakan bahwa kasih ibu itu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Nah, pepatah ini mempunyai arti bahwa kasih dari seorang ibu itu tidak terbatas. Artinya ibu akan selalu mengasihi anaknya meskipun anaknya tidak selalu berbuat hal yang baik. Ibu akan selalu mengampuni anaknya dan juga akan selalu menyatakan kasihnya. Nah, mari kita berpikir bagaimana jika ada orang tua yang tidak pernah menghukum anaknya. Bagaimana jika ada orang tua yang membiarkan anaknya meskipun melakukan kesalahan, tetapi karena pepatah ini, karena kasih ibu itu sepanjang masa, dia tidak menghukum anaknya, tidak memberikan konsekuensi atas tindakan salah anaknya. Apa yang akan terjadi dengan anak ini? Anak ini pasti akan salah mengerti tentang kasih ibu yang besar itu, kasih orang tua yang berlimpah itu. Dan pada akhirnya anak ini akan hidup sembarangan. Dan dia tidak akan memikirkan konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Nah, bagaimana jika pemikiran seperti ini juga dipakai oleh orang Kristen kepada kasih karunia Allah yang besar? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kan berpikir, oh Allah itu karena Allah kasih, Allah itu pasti akan mengampuni, jadi ya tidak apa-apalah kita berbuat dosa. Nah saudara, ini bukan sesuatu yang baik bagi orang Kristen. Ini adalah pikiran yang salah, yang harus kita tinggalkan. Jika semua berpikir tidak ada hukuman, maka mereka akan hidup seenaknya dan tidak menghargai kasih karunia Allah. Nah, bagian yang kita baca ini, saudara sekalian, ternyata sebagian orang Kristen pada jemaat mula-mula ketika Yudas melayani juga memiliki cara pikir yang sama. Ketika surat ini ditulis, mereka mengira bahwa
Kasih karunia Allah yang besar itu memungkinkan mereka menjamin mereka dari hukuman ketika mereka melakukan dosa. Bahkan orang-orang ini disebut Yudas sebagai orang-orang fasik. Mereka disebut menyelusup di dalam komunitas orang percaya. Nah, banyak orang-orang yang tersesat akibat kelakuan hidup mereka. Jadi dari surat ini Yudas ingin kita belajar bahwa setiap orang percaya harus berjuang untuk mempertahankan pengetahuan iman yang benar akan kasih karunia Allah. Sekali lagi, Yudas ingin kita belajar dari surat ini bahwa setiap orang Kristen harus berjuang untuk memiliki pengetahuan iman yang benar akan kasih karunia Allah. Nah, mengapa kita harus berjuang untuk memiliki pengetahuan iman yang benar akan kasih karunia Allah? Mari kita mendalami teks ini. Saudara, salah satu judul dari pidatonya Bung Karno, yaitu dia mengatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, kita kenal dengan sebutan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa? Karena dari sejarah kita belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, di sini Yudas juga menggunakan hal itu ketika dia menulis surat Yudas. Awalnya dia tidak menuliskan tentang bagian ini yang kita baca, tetapi karena melihat pentingnya seruan ini disampaikan kepada jemaat dan betapa rusaknya pengaruh dari para penyusup ini, maka Yudas menuliskan bagian ini supaya orang percaya kembali disadarkan. Yudas dalam tulisannya ini mengajarkan orang-orang supaya menghindari para penyusup ini, cara hidup yang salah, menyalahgunakan kasih karunia, bukan langsung dengan bagaimana caranya. Tetapi Yudas mengajak jemaat Tuhan untuk mari kita belajar kembali dari sejarah masa lalu. Dari sejarah nenek moyang kita, apa yang telah mereka lakukan, dan mari kita belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada beberapa tokoh yang Yudas angkat supaya orang-orang Kristen pada saat itu pelajari, yakni yang pertama ada 3 kelompok orang yang diberi kasih karunia berupa kedekatan hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka bisa berbicara dengan Tuhan, bahkan dekat sekali dengan kasih karunia itu. Yang pertama kita lihat di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Ada siapa di situ? Nah, di situ Yudas mengatakan memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Di sini Yudas sedang mengatakan tentang bangsa Israel. Lalu selanjutnya di ayat 6 di situ berbicara tentang malaikat-malaikat yang tidak taat, dan di ayat 7 Yudas berbicara tentang kota Sodom dan Gomora. Saudara sekalian, apa yang Yudas ingin jemaat Tuhan dan kita pelajari dari sejarah 3 tokoh ini? Kita tahu bahwa Israel itu dibebaskan dari Mesir. Salah satu tujuannya adalah supaya mereka bebas beribadah kepada Allah. Nah, bayangkan saja saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, jika kita beribadah di bawah tekanan, ketika mau bersaat teduh, adik berisik saja kita sudah terganggu, atau orang tua tiba-tiba panggil saja kita sudah terganggu. Nah, bangsa Israel waktu itu ketika berada di tanah Mesir, mereka tidak punya kebebasan untuk beribadah dengan tenang, dan mereka pasti akan ditekan oleh penguasa bangsa itu, yaitu bangsa Mesir. Tuhan Allah memberikan karunia kepada orang Israel supaya keluar dari penjajahan itu, supaya bebas beribadah kepada Tuhan. Nah, mereka dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka dijanjikan hidup yang baik. Ketika mereka ada di padang gurun, tidak mudah saudara sekalian. Meskipun mereka sudah keluar dari penjajahan, tapi mereka masih harus menjalani hidup yang sulit. Yaitu mereka harus setiap kali berpindah-pindah tempat, mereka harus membongkar tenda, mengatur lagi tempat tidur mereka, mengurus makan minum mereka. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu dilakukan dengan pemikiran yang panjang ke depan bahwa mereka nanti akan masuk ke tanah perjanjian. Namun hal ini tidak membuat mereka menghargai kasih karunia Allah. Pemeliharaan Tuhan di padang gurun, mujizat-mujizat yang mereka terima tidak membuat mereka menghargai kasih karunia Allah. Mereka justru melawan Allah. Ini dibuktikan dengan satu peristiwa ketika 12 pengintai itu pulang. Orang-orang Israel lebih memilih mendengarkan 10 pengintai daripada 2 orang pengintai, yakni Yosua dan Kaleb. Dan karena itu mereka melawan Allah. Mereka tidak puas dengan Allah. Mereka minta pulang. Mereka memberontak terhadap Allah. Akibat dari ketidaktaatan mereka ini, mereka dihukum.
Mereka berkeliling lagi selama 40 tahun sampai satu generasi mati di padang gurun dan tidak menikmati anugerah yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan kepada mereka. Kalau mereka taat saja, mereka sudah sampai ke sana. Betapa menyedihkan, saudara sekalian. Itu adalah kasih karunia Allah, tetapi mereka menyalahgunakannya. Yang kedua adalah malaikat-malaikat Tuhan. Saudara sekalian, malaikat itu punya kasih karunia yang begitu besar. Mereka itu hampir sama dengan Allah. Kenapa? Mereka itu roh. Lalu mereka diberi kesempatan ada di sekitar tahta kemuliaan Allah, melayani Allah, memuji-muji Allah. Tetapi kita tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Allah dan akhirnya dihukum, dibuang. Nah, di sini Yudas mencatat mereka dipersiapkan untuk hari penghakiman yang besar. Dan mereka sudah dibuang menjadi pemberontak di dunia ini, menyesatkan banyak orang, tapi mereka itu tidak punya kuasa. Mereka dipersiapkan untuk hari penghakiman. Bayangkan, kasih karunia Allah yang begitu besar. Sehari-hari memuliakan Allah, melayani Allah, menyampaikan maksud Allah kepada umat Tuhan. Tetapi mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah ini sehingga mereka harus dihukum pada hari penghakiman yang besar. Dan yang ketiga, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah diberi kasih karunia yang besar, tetapi malah menyalahgunakannya, yaitu orang-orang di Sodom. Nah, kita kan mungkin cuma tahu orang-orang di Sodom kan identik dengan penghukuman yang besar. Apa kasih karunia yang mereka dapatkan? Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dengan baik di dalam kitab suci, orang-orang Sodom itu dapat kasih karunia dari kehadiran Lot. Nah, memang Lot sendiri yang memilih di situ, tapi kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi atas campur tangan Allah, di dalam kedaulatannya Allah. Jadi ketika Lot ada di tengah-tengah kota Sodom, dia harusnya jadi berkat. Dan dia melakukan itu. Dibuktikan dengan apa? Lot itu dicatat bahwa ketika malaikat datang ke dalam kota Sodom, dia duduk di pintu gerbang. Artinya dia itu bertindak sebagai tua-tua kota, hakim. Jadi setiap kali kalau ada orang mau memutuskan perkara, datang minta nasihat ke Lot. Lalu Lot itu mempertahankan identitasnya sebagai keluarga orang percaya. Buktinya apa? Dia mengatakan bahwa dia punya 2 anak perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Padahal mereka hidup di tengah-tengah kota yang begitu rusak. Dan Lot ini dicatat di 2 Petrus 2 ayat 7 bahwa dia itu orang benar yang menderita ketika hidup di tengah-tengah kota Sodom. Jadi Lot ini adalah kasih karunia, adalah anugerah Allah yang Tuhan Allah berikan kepada kota Sodom supaya apa? Mereka melihat cara hidup yang baik. Mereka belajar dari Lot supaya berubah. Dan 2 Petrus mengatakan bahwa Lot tersiksa. Mungkin saja Lot berusaha untuk menasihati orang-orang itu, tetapi tidak digubris. Mereka tidak berubah, dan pada akhirnya kasih karunia Allah yang disia-siakan ini akhirnya membuat mereka dihukum langsung oleh Tuhan. Api yang begitu besar dari surga membumi hanguskan satu kota, tidak tersisa. Dan kota Sodom identik dengan kota percabulan. Sepanjang sejarah yang diingat oleh kota Sodom adalah kota percabulan dan kota di mana penghakiman Allah begitu besar menghujam umat manusia. Saudara sekalian, Israel, malaikat, orang-orang Sodom adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Allah. Tetapi mereka itu seumpama ayam yang mati di lumbung padi. Diberi kesempatan banyak, diberi makanan yang banyak, tidak perlu kekurangan, diberi kesempatan yang banyak untuk berubah, tetapi akhirnya mati di dalam begitu banyaknya kasih karunia yang mereka dapatkan. Ini adalah kematian yang sia-sia, saudara sekalian. Nah, saudara, selain keselamatan yang kita terima sebagai kasih karunia Allah, hidup kita sehari-hari pun adalah kasih karunia Allah. Tuhan Allah memberikan kepada kita kesempatan seperti Israel untuk keluar dari kebodohan, keluar dari belenggu kebodohan dengan apa? Kesempatan berkuliah. Saudara-saudara, apa yang kamu syukuri dari kesempatan ini? Apakah berkuliah itu hal yang biasa saja? Oh, semua orang juga lakukan. Kita harus sadar bahwa itu adalah kasih karunia Allah. Bahwa kita punya kesempatan untuk dibina, untuk dididik, dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa yang keluar dari kebodohan. Nah, tetapi ketika kita tidak menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik, untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, malah kita malas dengan kuliah kita, tugas-tugas dibiarkan begitu saja,
Bahkan yang lebih parahnya, kesempatan berkuliah jauh dari orang tua malah dipakai sebebas-bebasnya hingga hamil di luar nikah, tidak menyelesaikan kuliah, berfoya-foya dengan uang regis yang dikirim. Saudara sekalian, kasih karunia Allah kepada kita sia-siakan, maka suatu hari kita akan mendapatkan akibat dari semua itu. Tuhan tidak pernah bisa dipermainkan. Atau kita punya kesempatan yang lain, saudara. Kita punya orang-orang yang Tuhan kirim memberikan khotbah yang baik. Ada punya saudara-saudara di persekutuan yang dengan senang hati seperti Lot mau menegur kita, menyatakan kesalahan kita, mau mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, tapi kita malah menjauhi orang-orang ini karena dirasa terlalu mengganggu, terlalu ikut campur, terlalu sok tahu. Kita tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Padahal itu adalah kasih karunia Allah yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Saudara sekalian, yang kedua dari kelompok orang yang menjadi contoh, yang Yudas ingin supaya jemaat Tuhan waktu itu belajar dan kita hari ini belajar dari sejarah. Kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang diberi hak istimewa sebagai orang-orang yang terkemuka, terpandang, orang-orang yang dihargai, dan mereka diberi kesempatan untuk melayani. Siapa saja mereka? Di ayat 11 disebutkan ada 3 orang. Yang pertama adalah Kain, yang kedua Bileam, dan juga yang terakhir adalah Korah. Saudara, jika Kain kita tahu bahwa dia akhirnya menyalahgunakan kasih karunia Allah sebagai manusia pertama, orang-orang di zaman pertama di mana Tuhan Allah masih berbicara langsung dengan mereka, dia malah menyalahgunakan kasih karunia Allah dengan membunuh adiknya. Sesudah itu dia terus menentang Allah. Ketika Allah berbicara, dia menjawab dengan ketus. Lalu ketika Allah akan menjatuhkan hukuman kepada dia, dia melawan lagi dengan mengatakan, itu hukuman yang terlalu berat buat saya. Ketika dia mengatakan itu, apakah Allah langsung membunuh dia? Tidak, masih saja ada kasih karunia bahwa orang tidak akan menghukum kamu. Saudara-saudara bisa baca di kitab Kejadian ya. Di situ dicatat dengan sangat jelas. Kain ini memiliki anugerah yang sangat besar dari Allah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia terus melawan Allah. Bahkan Kain menghasilkan keturunan-keturunan yang terus meneruskan jalannya. Di sini Yudas mengatakan, celakalah mereka yang karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jalan yang ditempuh Kain itu apa, saudara sekalian? Jalan kekerasan. Nah, Kain mewariskan jalan ini kepada keturunannya, yakni Lamek. Salah satu contohnya saja ya, Lamek. Lamek itu berbangga kepada istri-istrinya ketika dia memukul orang, bahkan membunuh orang. Di dalam Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Betapa dia berbangga setelah menghukum orang. Nah, Kain dan juga Lamek, orang-orang yang memiliki kasih karunia yang besar, tetapi terus mau hidup di dalam kejahatan. Akhirnya reputasi yang melekat pada Kain dan keturunannya adalah kaum keturunan yang penuh dengan kekerasan dan pemberontakan. Sayang sekali ya, padahal dia adalah orang yang dapat kasih karunia yang besar. Dan juga ada Bileam. Nah, saudara sekalian, Bileam ini dicatat sangat-sangat panjang ya di dalam kitab Bilangan, mulai dari pasal 22 hingga pasal yang ke-25. Kita melihat di situ bahwa Bileam begitu dipakai oleh Tuhan. Bahkan Allah berbicara langsung kepadanya, dan melalui mulutnya Allah menyampaikan berkat kepada Israel berbanding terbalik dengan apa yang Balak Raja Edom minta, yaitu mengutuk Israel. Malah Tuhan Allah pakai mulut Bileam untuk menyatakan berkat kepada Israel, dan berkali-kali Allah berbicara dengan Bileam. Tetapi Bileam tidak menghargai kasih karunia yang besar ini, malah dia melawan Allah. Karena apa? Hatinya terpikat kepada harta. Ini yang Yudas sebutkan, mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Kesesatan Bileam itu seperti apa? Bukankah di dalam Bilangan 22 hingga 25 tidak dicatat bahwa Bileam itu melakukan kesesatan? Lalu apa yang Bileam lakukan? Nah, saudara sekalian, karena Bileam ini suka sekali dengan harta, tergiur dengan harta yang begitu banyak yang Balak sampaikan, maka dia melakukan siasat yang licik. Dia tahu, dia kenal Allah, bahwa Allah itu akan menghukum umatnya
jika umatnya melawan dia. Nah, kalau Israel seperti ini tidak bisa Balak, kamu tidak bisa hukum mereka. Kamu harus pakai cara yang lain, yaitu biarkan Allah saja yang menghukum bangsanya. Akhirnya siasat apa yang Bileam sampaikan kepada Balak supaya umat Israel dihukum? Kita bisa bersama-sama lihat di dalam Bilangan 31 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa Bileam atas sarannya dia, maka orang Israel itu dijebak oleh perempuan-perempuan dari Raja Balak. Supaya apa? Bangsa Israel melakukan kesalahan, tidur dengan perempuan-perempuan asing, orang-orang fasik, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan tulah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Atas nasihat, atas saran dari Bileam. Begitu sadisnya. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan dapat kasih karunia Allah, tetapi menyalahgunakan pengetahuan tentang Allah, kesempatan yang baik itu untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Pada akhirnya hukuman apa yang ditimpakan Tuhan kepada Bileam? Dia dihukum mati, dibunuh oleh orang-orang yang tadi dia usaha untuk bunuh. Dia dibunuh oleh orang Israel dengan pedang dan mayatnya dibiarkan bersama-sama dengan kelompok orang-orang fasik. Betapa menyedihkannya. Yang terakhir, orang-orang yang menerima kasih karunia Allah begitu dekat dengan Allah, melayani Allah, ada di hadapan Allah, dan orang-orang yang dihormati di kalangan bangsa Israel. Tetapi yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, yaitu siapa? Korah. Korah adalah orang yang dipilih Allah sebagai suku Lewi untuk melayani di dalam rumah Allah. Tetapi dia melawan Allah dengan tidak puas akan kepemimpinan Musa dan Harun. Dia menantang Tuhan, dia merasa, oh Tuhan kenapa pilih Musa dan Harun? Harusnya orang lain, Musa dan Harun itu tidak punya kualifikasi, harusnya saya dong. Akhirnya apa yang terjadi? Kesempatan yang Tuhan berikan untuk dia melayani di bait Allah, dia iri dengan orang lain, dia tidak puas dengan pilihan Tuhan. Akhirnya Tuhan Allah menghukum dia dengan ditelan hidup-hidup beserta kaum keluarganya di dalam tanah. Bumi membuka mulutnya, menelan satu keluarga, Korah, Datan dan Abiram beserta semua kaumnya dikubur hidup-hidup. Dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang yang hadir di situ. Kematian yang memalukan, kematian yang sangat-sangat sadis. Dan akhirnya Korah, Datan dan Abiram dihapus namanya dari kaum keturunan Israel. Padahal jika dia taat saja, jika dia melayani dengan baik saja, jika dia taat akan pilihan Tuhan terhadap Musa dan Harun, mungkin dia tidak harus mengalami hal ini. Tetapi pada akhirnya, karena menyalahgunakan kasih karunia Allah, dia dihukum. Saudara sekalian, ini adalah akibat dari menyalahgunakan kasih karunia Allah. Karena tidak berjuang untuk memiliki pemahaman yang benar akan kasih karunia Allah, sehingga mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang Tuhan Allah berikan kepada kita, saudara, itu bukan saja ketika kita bebas dari hukuman dosa, dijanjikan hidup yang kekal di surga, tidak. Sekali lagi, kehidupan sehari-hari kita pun adalah kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita untuk membebaskan kita dari dosa dan bukan supaya kita bebas berbuat dosa. Sekali lagi, kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita adalah supaya kita itu bebas dari dosa dan bukan bebas untuk melakukan dosa. Jangan sekali-sekali kita menyalahgunakan kasih karunia Allah ini. Seperti para penyusup, seperti orang-orang di dalam sejarah yang sudah Yudas sampaikan. Saudara sekalian, Yudas melalui surat ini juga mau menyatakan kepada kita, ketika kita membaca Alkitab, membaca catatan-catatan yang sudah kuno, itu bukan saja supaya mengisi waktu kita, supaya hati tenang, tidak, tapi supaya kita belajar dari kehidupan umat Allah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selama ini ketika kita membaca Alkitab, sudahkah kita melakukan hal itu? Sudahkah kita membaca dengan sungguh-sungguh dan berubah? Bahkan dengan membaca Alkitab, sudahkah kita punya pengetahuan iman yang benar akan kasih karunia Allah dan merasa takut untuk menyalahgunakan kasih karunia Allah? Ataukah kita biasa saja sekedar membacanya? Saudara sekalian, mari kita melihat di bagian akhir ini, saya ingin kita sama-sama mengingat bahwa kita harus berjuang
untuk mempunyai pengetahuan iman, pemahaman iman yang benar akan kasih karunia Allah, sehingga kita tidak menyalahgunakannya, sehingga kita tidak menyia-nyiakannya, sehingga kita tidak mendukakan hati Tuhan, supaya hidup kita yang satu kali ini boleh dipakai untuk kemuliaan Allah, supaya kita boleh bersaksi juga menolong orang lain supaya hidup mempergunakan kasih karunia Allah dengan benar. Dengan demikian kita semua terhindar dari murka Allah dan kita boleh mempermuliakan Allah dengan hidup kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui firman-Nya. Amin.